Ya, shalom. Selamat pagi. Kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton satu diskusi ya. Bahkan mungkin dikatakan juga mengarah kepada perdebatan antara Kristen dengan non-Kristen seperti itu. Dan seorang Kristen ditanya, kenapa bisa ada kata Injil di dalam Galatia 3 ayat 8? Injil yang mana lagi itu? Si penanya adalah non-Kristen dan yang tanya adalah Kristen. Dan kita akan lihat ini jawabannya ya. Seringkali saudara-saudara kita ini mencoba untuk membuat atau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mereka nggak paham. Tapi kita bersyukur ya bahwa sudah banyak saudara kita yang mengerti kitab suci Alkitab, walaupun mereka menggunakan ayat-ayat tersebut untuk menjebak atau mungkin ya menyerang kekristenan. Kita lihat dulu apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 8 di sana. Demikian firman Tuhan ya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dibenarkan oleh karena iman. Ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, kalau kita baca ayat ini, memang menarik ya. Sekali lagi, Injil itu selalu menarik untuk dibaca dan untuk dipelajari seperti itu. Kita kembali tadi, apa yang dikatakan oleh seorang rekan sahabat kita yang non-Kristen mengatakan, Injil yang mana lagi ini? Kok ada Injil di dalam zaman Abraham seperti itu? Nah, kita harus tahu bahwa kalau kita bicara Injil, ya tentu bukan hanya yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tetapi makna Injil. Saya ulang, makna kata Injil itu apa gitu? Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar tentang bahwa ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu selamat dari hukuman kekal. Yaitu apa? Kabar keselamatan. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud oleh poin-poin ini yang dikatakan oleh Paulus, bahwa ada Injil yang disampaikan kepada Abraham. Yang pertama adalah bahwa perbuatan baik atau hukum Taurat itu tidak bisa membuat kita benar di hadapan Allah. Saya ulang, perbuatan baik atau hukum Taurat atau amal soleh itu tidak bisa membuat diri kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, jadi artinya apa? Dibenarkan yang pertama karena iman. Karena iman, Injil itu percaya ada keselamatan lewat iman kepada Yesus. Nah, Injil itu sudah disampaikan kepada Abraham di dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya kisah tentang Yesus yang ditulis atau yang diketahui oleh saudara-saudara kita di sana, bahwa penulis kitab Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Betul, itu penulisnya ada 4 yang melihat langsung tentang kisah Yesus itu, cerita Yesus itu, bahkan menjadi para murid rasul. Tetapi makna kata Injil itu, yang pertama satu tadi ya, keselamatan. Jadi keselamatan yang diberikan Allah kepada Abraham, dan Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Itu poin pertama. Dan kita lihat bahwa Injil itu juga telah disampaikan dari zaman dulu, bukan hanya pada zaman perjanjian baru. Karena dikatakan ayat 8 tadi, bahwa dikatakan oleh Paulus bahwa terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi maksudnya memberitakan dahulu Injil itu kepada Abraham. Oleh Abraham telah disampaikan kabar keselamatan itu lebih dahulu. Tentang siapa? Tentang kedatangan Yesus. Makanya kita tahu dalam perjanjian baru bahwa Tuhan mengatakan apa? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Katakan, Abraham bapamu bersukacita karena melihat hariku. Jadi melihat Injil tentang keselamatan itu di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara apa yang dikatakan oleh Paulus ini juga, berarti ya di dalam perjanjian lama manusia itu diselamatkan
bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman semata-mata. Nah, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Paulus di sana, bahwa terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini Bapak Abraham ini adalah bapak orang beriman. Implikasi teologisnya adalah berhubungan antara iman dan perbuatan. Nah, kita dibenarkan pertama dengan iman, dan perbuatan kita itu adalah bukti daripada iman atau ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian, kiranya ini boleh membuat kita lebih cerdas lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan tetap setia bertekun untuk membaca kitab suci firman Tuhan. Tetap berdoa, tetap kuat dalam Tuhan, baca terus Alkitab biar iman kita semakin kokoh, dan tetap setia kepada Tuhan. Kiranya pembelajaran atau pengajaran singkat ini memberkati kita semua. Jangan lupa tetap baca, ini dia, Alkitab setiap waktu. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Soli Deo Gloria. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.